Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara juga tentang bagaimana kelanjutan perjuangan atlet kita, timnas kita sepak bola U23 yang sekarang ini insya Allah beberapa jam lagi kita akan menyaksikan sebuah pertandingan yang luar biasa, yakni antara Indonesia melawan Vietnam. Tentu ini menjadi pertandingan yang merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan, karena tidak hanya sekedar memenangkan pertandingan atau melewati sebuah etapa tertentu, tetapi tentu merupakan era balas dendam, di mana U23 atau usia 23 timnas kita belum pernah menang ketika melawan Vietnam. Dengan catatan lain adalah bahwa Indonesia sering masuk final, tetapi tentu saja hanya atau baru satu mendapatkan kemenangan untuk mendapatkan piala AFF atau Asian Cup ini. Beberapa hal tentu perlu kita soroti bersama tentang hal ini, yakni terjadinya sebelum pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam yang akan terjadi nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat di SUGBK atau Gelora Bung Karno. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa baru saja Indonesia mengalahkan Thailand dengan adu penalti 7-6. Anak-anak kita, adik-adik kita U23 telah bertanding selama lebih kurang 120 menit. Yang tentu saja perlu kita soroti bersama bahwa nasionalisme atau nasionalisasi itu bisa berada di mana saja. Kalau diperhatikan pada saat kita tertinggal 1-0 melawan Thailand, ada beberapa momentum yang tentu saja layak untuk dijadikan sebagai padanan atau introspeksi atau koreksi sama-sama, bahwa nasionalisme, patriotisme itu tentu dimiliki oleh siapapun atau bidang garap apapun, bisa melalui angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, atau kepolisian, atau melalui profesi masing-masing. Sebagaimana di sepak bola kemarin, kalau di tim senior kita waktu itu kita bisa mengerti bagaimana Kelvin Verdong yang berjuang ketika menghadapi Saudi Arabia, yang tentu saja mereka atau Kelvin Verdong ini terpincang-pincang kakinya, dan bagaimana untuk bisa tim kita memenangkan sebuah pertandingan. Dan belum lama ini ada pula Rizky Ridho Ramadhani yang tentu walaupun cedera kakinya, tetapi ketika melawan Bahrain masih bisa mengkondisikan dan memenangkan pertandingan. Belum Yakob Sayuri yang menolak untuk diganti. Termasuk yang kemarin terjadi di usia 23, ada Cem Raven. Cem Raven ini adalah pemain naturalisasi atau keturunan Belanda berdarah Indonesia dari Yogyakarta, yang tentu memperjuangkan kondisinya setelah terjadi duel di menit ke-60, dan waktu itu ada umpan-umpan yang tentu saja tidak begitu bisa dikondisikan. Ada salah satu atlet kita atau pemain sepak bola kita yang operannya keliru, kemudian itu berbuah gol, yang setelah Indonesia bisa dipastikan kalah melawan Thailand,
euforia sudah mereka lakukan. Tapi ternyata berkat pergantian yang tidak biasa, karena Muhammad Ferrari, Brandon Steinman ini merupakan atlet sesungguhnya pemain bertahan, sebagaimana Muhammad Ferrari yang harusnya pemain bertahan, tapi diminta untuk menjadi striker, mendampingi James Raven. Waktu terjadi sepak pojok, di mana sisa-sisa tenaga, sundulan dari James Raven ini bisa menjebol gawang dari Thailand, sehingga skor berubah menjadi 1-1. Dan drama seperti ini, sampai dengan James Raven ini mau diganti, tidak mau, padahal dia sudah cedera. Dan ini sampai mendapat notifikasi atau perhatian dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Dan tentu saja James Raven ini mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Sejauh yang perlu kita tahu adalah bahwa ternyata perjuangan atlet sepak bola kita, adik-adik kita memberikan contoh yang luar biasa besar. Bagaimana patriotisme, bagaimana membela negara, bagaimana mereka mengorbankan dirinya hanya dengan satu kaki yang terpincang-pincang. Mereka masih bisa untuk memperjuangkan, mempertahankan kemenangan sampai dengan akhir dari perpanjangan waktu. Dan inilah yang konon kabarnya dalam pertandingan itu James Raven tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digendong oleh staf kepelatihan timnas kita. Beberapa momentum ini perlu kita jadikan sebagai sarana contoh bahwa patriotisme bisa muncul dari sepak bola, bisa muncul dari olahraga-olahraga yang lain. Tapi setidaknya sepak bola sebagai olahraga pemersatu, tentu siapapun bisa memberikan wacana dan harapan agar ke depan kita bisa ketahui bahwa Vietnam adalah juara bertahan dan Indonesia tidak bisa diremehkan begitu saja. Ke depan akan ada VAR, video assistant referee. Ini juga tentu saja akan memberikan sebuah keuntungan bagi tim kita supaya Vietnam tidak bermain kasar, atau ketika mereka bermain kasar kita bisa, atau wasit minimal bisa memahaminya, bisa mengetahui dan memberikan kartu. Dan yang paling penting mari kita doakan, karena kita ketahui sama-sama bahwa adanya Tony Firmansyah mungkin diragukan untuk bisa main. James Raven dimungkinkan untuk tidak bisa bermain ketika melawan Vietnam. Beberapa Hoki Caraka sudah dicoret dan tentu saja Arkan Fikri barangkali yang akan menggantikannya. Tetapi setidaknya mari kita satukan doa, dukungan kepada timnas kita agar ketika nanti melawan Vietnam mereka bisa mempersembahkan yang terbaik. Dan pelatih kita sesungguhnya bisa memberikan, meracik tim yang tepat untuk bisa mengalahkan Nguyen dan kawan-kawan. Sehingga timnas kita, sebagaimana pelatih yang baru Jeroen Vredenburg ini, bisa bisa mendapatkan dan bisa mengangkat trofi untuk yang pertama kali. Karena tentu U23 ini diserahkan oleh pelatih-pelatih dari Belanda, sehingga tentu saja ini menjadikan perhatian kepada kita.
Semoga timnas kita mampu untuk mengalahkan Vietnam, dan semangat yang telah ditunjukkan oleh Jim Raven akan bisa mengilhami seluruh peserta timnas atau seluruh punggawa atau seluruh pemain tim nasional kita. Dengan penjaga gawang Muhammad Ardiansyah yang kemarin sempat menjadi man of the match, yang karena kejuangannya bisa juga menyemangati rekan-rekan yang lain. Serta yang paling penting, semoga tanggal 29 Juli timnas kita mampu mengangkat trofi dan mampu mengalahkan Vietnam sebagai juara bertahan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga doa, dukungan, dan ikhtiar yang dilakukan oleh semua pihak semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan tim nasional kita mendapat keberhasilan. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak telah membantu terselenggaranya acara ini, baik yang sudah like, komen, dan share serta subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kebaikan panjenengan, membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.